Baik, kita akan lanjutkan tentang masalah siyam atau fikih siyam. Karena di dalam fikih ya, fikih ini sifatnya adalah ibadah-ibadah harian kita yang harus kita lakukan dengan benar. Maka kita harus mempelajari dengan benar, karena kalau kita salah maka ibadah harian kita juga salah. Kalau satu saja salah atau satu kali salah mungkin nggak masalah, tapi kalau harian maka salah itu akan bisa bertumpuk-tumpuk atau menjadi banyak. Sehingga alangkah baiknya jika di dalam masalah ibadah-ibadah harian ini, ibadah-ibadah keseharian ini kita tidak salah. Dan agar kita tidak salah maka kita harus menyesuaikan dengan Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Dengan kata lain bahwa ada dasar dari amalan kita tersebut, bukan amalan yang kita ngawur saja atau ikut-ikutan saja, tetapi amalan yang disertai dengan dalil ya. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita pada permasalahan atau syariah tentang siyam. Nah, kemarin telah kita sebutkan tentang di antara hal-hal yang disunahkan di dalam siyam. Nah, sekarang kita akan lanjutkan tentang perkara-perkara yang tidak membatalkan siyam. Baik. Di antara perkara-perkara yang tidak membatalkan siyam, ya, kemarin sudah kita sebutkan bahwa perkara yang membatalkan siyam itu ada 3 hal ya. Ya, perkara-perkara yang membatalkan siyam itu ada 3 hal. Yang pertama adalah makan, minum, dan berhubungan suami istri dengan sengaja. Didasari oleh apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran, ukhilla lakum lailatas syami rafathu ila nisaikum. Ya, ini tentang hubungan suami istri. Jadi kalau kita pisah ya, maka ada makan minum, hubungan suami istri, dan yang lain-lain nanti ya. Jadi hal-hal yang membatalkan siyam, yang pertama adalah hubungan suami istri di siang hari pada saat kita bersiam. Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah, ukhilla lakum lailatas syami rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian pada malam hari dari siam itu untuk berkumpul atau berhubungan suami istri dengan istri-istri kalian. Nah, jadi kalau kita gunakan mafhum mukhalafahnya, kalau di siang hari kita tidak diperbolehkan, berarti di malam hari diperbolehkan. Ya, seperti dalam Al-Quran tadi, di malam hari diperbolehkan, berarti di siang hari tidak diperbolehkan. Ya, jadi berkumpulnya suami istri dalam arti berjima di siang hari ini membatalkan kepada siyam. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW disebutkan ada sebuah peristiwa yang dilakukan oleh sahabat beliau, yaitu mereka berkumpul atau berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Ya, disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia katakan, ja'a rajulun ilan Nabi SAW faqal, halaktu ya Rasulullah. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, kemudian dia katakan, binasalah aku wahai Rasulullah. Jadi dia merasa salah, dia tahu bahwa perbuatan itu salah, maka dia katakan kepada beliau, binasalah aku wahai Rasulullah. Maka beliau pun katakan, wa ma ahlakak, dan apa yang membinasakanmu? Maka dia katakan, waqatu ala imraati fi Ramadan. Aku telah berbuat atau aku telah hubungan suami istri
dengan istriku di bulan Ramadan. Maka beliau pun katakan, hal tajidu ma ta'tiku ya raqabah. Apakah kamu punya sesuatu untuk membebaskan budak? Jadi kafaroh bagi orang yang hubungan suami istri di bulan Ramadan itu adalah membebaskan budak. Nah, tentu ini kafaroh yang berat karena budak ini ya memang ada yang mahal, ya mungkin ada yang murah. Ya, seperti kalau kita lihat pada kasus Salman Al-Farisi yang kita sebutkan kemarin, maka dia dihargai sangat mahal oleh majikannya atau oleh pemiliknya, sehingga ketika dia mengikat perjanjian dengan majikannya, maka majikannya bersedia membebaskannya dengan syarat dia menanam 300 ya, pohon kurma sampai tumbuh, ditambah dengan harus membayar emas sekitar 40 ons. Nah, jadi 40 on ini jadi yang sangat banyak untuk ukuran saat itu. Nah, ini membebaskan budak. Ini adalah kafaroh pertama. Maka orang tersebut merasa tidak mampu. Dia katakan lah, tidak, nggak mampu membebaskan budak. Maka beliau katakan, fahal tastati'un antasumu syahrain mutatabi'ain. Apakah kamu sanggup untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Nah, jadi 2 bulan berturut-turut berpuasa. Dan kasus ini juga terjadi pada beberapa pelanggaran-pelanggaran syariah yang kafarahnya seperti ini. Seperti mendihar istri itu ya. Salah satu kafarahnya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Maka dia katakan, lah, tidak, nggak sanggup. Ya. Maka beliau katakan, fahal tajidu ma tud'imu sittina miskinan. Apakah kamu punya sesuatu untuk memberi makan 60 orang miskin? Ya. Punya sesuatu untuk membebaskan atau memberi makan orang miskin, artinya memberi makanan, punya sesuatu makanan untuk memberi makan 60 orang miskin. Maka dia pun katakanlah tidak. Ya, jadi kondisi dia adalah kondisi yang memang tidak berharta atau kondisi miskin, sehingga dia tidak punya sesuatu yang bisa digunakan untuk memberi makan 60 orang miskin. Tsumma jalasa, kemudian dia duduk, fa'utiyanna wa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'arakin fihi tamr. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membawakan kepadanya sekeranjang kurma yang di dalam ada kurma. Maka beliau katakan, tasaddaq bihada. Maka sodakohkan kurma ini. Jadi dengan kata lain bahwa kalau dia tidak mampu untuk memberi makan 60 orang miskin, maka hendaklah dia bersodakoh semampunya. Ya, walaupun mungkin dengan sekeranjang kurma atau yang lain-lain atau bahan makan yang lain. Maka dia katakan, a'ala afqara minna. Apakah sedekah ini kepada orang yang lebih fakir daripada kami? Maka dia katakan, fama baina la bataiha ahlul bait ahwaju ilaihi minna. Maka tidak ada orang yang lebih membutuhkan di antara penduduk di dua kampung ini daripada kami. Maka dengan kata lain, dia adalah orang yang paling membutuhkan makanan tersebut atau orang paling fakir di antara penduduk kampung tersebut, dan tidak ada yang lebih miskin dan lebih fakir daripada dirinya. Maka akhirnya Rasulullah SAW pun tertawa. Nah, dan beliau katakan, pergilah dan berikan makanan itu kepada keluargamu, atau berikan kurma itu kepada keluargamu. Nah, ini diantara satu rahmah atau satu kasih sayang dari Rasulullah SAW kepada umatnya, yang tentunya ini berdasarkan kepada petunjuk Allah kepada beliau, sehingga orang yang
membatalkan puasa dengan sengaja karena hubungan suami istri tersebut, nah, dia tidak terkena kafaroh tapi mendapatkan kurma atau mendapatkan makanan. Ya, karena kadang-kadang kita menganggap kasus itu ringan, tapi pada kasus tertentu, pada orang tertentu mungkin dia merasa sangat berat saat itu dan tidak sanggup untuk menahan hawa nafsunya. Ya, dengan sebab-sebab tertentu dan akhirnya terjatuhlah kepada perbuatan tersebut. Sehingga bagi kita yang sadar tentang hal tersebut, maka hendaklah menjauhi hal-hal yang bisa menyebabkan kita terjatuh kepada pelanggaran tersebut, yaitu dengan cara menjaga diri, ya, berhati-hati, tidak mendekati kepada perkara yang bisa menjerumuskan kita kepada sebuah pelanggaran tersebut. Dan ini sebenarnya juga berlaku bagi semua hal atau semua perkara yang menjadi pembatal dari siam. Kemudian yang kedua, siam itu juga batal dengan makan dan minum dengan sengaja. Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abayatu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makanlah kalian dan minumlah kalian sehingga tampak jelas bagi kalian antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Jadi dulunya sahabat-sahabat ini merasa kesulitan untuk menentukan kapan awal dari siam sebelum turunnya penggalan dari ayat ini, yaitu minal fajar. Sehingga mereka mengikatkan benang putih dan benang hitam di jari mereka. Kemudian mereka lihat, kalau benang putih dan benang hitam itu sudah jelas, berarti baru berpuasa. Tapi kalau belum jelas, maka ya, belum berpuasa. Nah, karena kondisi saat itu adalah gelap, jadi rumah-rumah pada umumnya memang belum berpenerangan, sehingga bisa mereka lihat, ya, di dalam kegelapan tersebut apakah benang putih dan benang hitam itu telah jelas. Tapi karena ini menyulitkan kepada sahabat-sahabat dan secara umum juga nanti kepada umat yang lain, maka Allah pun menurunkan penggalan ayat tersebut, yaitu minal fajar, yaitu datangnya fajar. Datangnya fajar berarti datangnya waktu subuh. Di mana datangnya waktu subuh ini mulainya kita bersiam. Ya, jadi fajar itu adalah munculnya cahaya matahari yang pertama kali di ufuk timur. Jadi kalau kita lihat di ufuk timur, maka dari kegelapan menuju terang, maka titik pertama dari kegelapan menuju terang itulah yang disebut dengan fajar. Nah, di situ waktu subuh dimulai dan waktu bersiam pun dimulai. Ya, sehingga ada sebagian orang yang memulai siam dengan waktu yang mereka sebut imsak, ya, yang mereka katakan bahwa itu adalah sekitar 10 menit sebelum datangnya fajar, atau yang biasa disebut dengan fajar kadzib. Maka ini perkara yang diperselisihkan. Ya, yang tidak ada perselisihan diantaranya adalah kita memulai siam pada waktu terbitnya fajar, yaitu datangnya waktu subuh tersebut. Ya. Tsumma atimus syiyam ilal lail. Kemudian sempurnakanlah siam hingga malam hari, yaitu waktu maghrib. Sehingga kita dapatkan penjelasan di dalam ayat ini, di waktu malam kita boleh makan dan minum, dan di waktu siang kita tidak diperbolehkan makan dan minum. Dengan kata lain, bahwa makan dan minum yang dilakukan di saat itu akan menjadikan puasanya batal. Ya. Adapun kalau perbuatan itu dilakukan dengan tanpa kesengajaan, perbuatan itu dilakukan karena ketidaksadaran, maka ini merupakan perkara yang dimaafkan. Seperti disebutkan oleh Muslim dalam hadisnya yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, ya, dia katakan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man basiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba
fal yutimma saumahu fa innama at'amahullahu wa saqahu. Barang siapa yang lupa sedangkan dia sedang berpuasa, maka dia makan atau minum, maka hendaklah dia menyempurnakan siamnya, karena sesungguhnya yang memberinya makan dan memberinya minum itu adalah Allah. Jadi kalau perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kesadaran, maka ini tidak membatalkan siam. Nah, jadi termasuk juga diantaranya adalah perbuatan hubungan suami istri tersebut. Ketika dia lupa bahwa kondisinya sedang siam, kemudian hubungan suami istri, maka ini tidak membatalkan kepada siamnya.